Di hari wisudanya, sudah pasti Nagara menjadi pasangan Kanaya. Menemani gadis itu dan menontonnya naik ke atas panggung memakai toga dengan senyum cerah dan ceria. Semua perjuangannya terbayar lunas. Nagara ingat sekali saat proses menyelesaikan skripsi, Kanaya stres berat. Tiap hari pasti selalu menangis. Membuat Nagara menyempatkan waktu setiap pulang kerja untuk menemani dan membantu gadis itu menyelesaikan revisian dari dosen pembimbingnya. Bahkan Kanaya sempat berpikir untuk ganti judul skripsi karena dia merasa stuck di tengah jalan. Kebanyakan waktunya dihabiskan untuk menyesal daripada mencoba menyelesaikan skripsinya. Ini kamu mending nangis-nangis nyesel terus skripsinya nggak jadi-jadi atau ngerjain sebisanya dulu. Mending tidur. Nagara hampir menggeplak kepala Kanaya dengan buku. Jika tidak ingat istrinya sedang di fase down. Jadi saat melihat gadis itu akhirnya menyelesaikan masa studinya, Nagara tersenyum bangga dan ikut bahagia. Setelahnya, bak artis papan atas yang sedang tidak sengaja terdampar, Kanaya yang ingin foto-foto bersama Nagara di luar gedung auditorium, malah dikejutkan dengan banyaknya mahasiswi yang menghampiri Nagara, meminta foto bareng. Sebagai kenang-kenangan dulu pernah diajar Nagara, katanya. Ya, Nagara juga sempat mengajar anak semester 2 ketika Kanaya masih di semester 4. Membuat Kanaya yang bad mood, akhirnya memilih meneduh di bawah pohon. 15 menit kemudian barulah Nagara menghampirinya. Udah jumpa fansnya? Jangan ngambek dong, Nay. Orang aku nanya. Hari kelulusan Kanaya bertepatan dengan ulang tahun Nagara. Jadi abis dari kampus, mereka lanjut membeli kue. Barulah kembali ke apartemen. Kanaya bingung ingin memberikan hadiah apa untuk Nagara. Jadi dia tidak menyiapkan kado apa-apa dan lebih memilih bertanya langsung pada yang berulang tahun. Kamu mau kado apa dari aku? Lah belum disiapin. Bingung, jujur Kanaya. Suka-suka aku. DIH aku. Suka-suka saya. Jangan ngambek dong, Mas. Kanaya menepuk ujung hidung Nagara dengan krim yang ada di atas roti. Iya, suka-suka kamu. Apa aja. Terserah. Janji. Iya. Asal jangan suruh aku loncat ke sumur. Enggak lah. Setelahnya Nagara cengar-cengir membuat Kanaya curiga. Apa gerangan yang akan laki-laki itu minta? Pakai lingerie yang kemarin aku beli. Kan? Sudah Kanaya duga. Orang tatapan Nagara saja sangat suspicious. Dan apa tadi? Lingerie. Pipi Kanaya memerah. Kapan beli? Kemarin. Sekalian buat kado kelulusan kamu. Orang normal mah ngasih bunga buat kelulusan. Mana ada yang ngasih begituan? Ada, aku. Apakah Kanaya menuruti permintaan Nagara? Di awal dia ogah-ogahan. Bukan karena betulan tidak mau. Masalahnya Kanaya malu setengah mati. Apalagi jika Nagara melihatnya di balik pakaian seperti itu. Tapi dia sudah terlanjur berjanji. Jadilah Kanaya menurut. Di malam hari, ia memakai lingerie itu di kamar mandi. Yang untung Nagara masih cukup baik, bentuknya seperti dress tidur di atas lutut. Namun dengan bahan yang begitu tipis. Membuat bra dan celana dalam yang Kanaya pakai terpampang jelas. Kanaya mematut dirinya sendiri di depan cermin wastafel. Memutar badan dan berulang kali mengatur napas. Menenangkan dirinya sendiri. Namun tetap saja ia grogi. Ada mungkin 1 jam Kanaya di dalam sana. Hingga Nagara mengetuk pintunya. Nay, aku cuman nyuruh ganti baju bukan jahit baju kan. Bentar ih. Lagian yang kayak gini tuh nggak layak dibilang baju tahu, Mas. Nggak tahu, kan belum lihat. Makanya keluar. Kanaya menarik batrobe di belakang pintu dan menutup tubuhnya dengan benda tersebut. Nagara yang kembali duduk di pinggiran kasur pun mengerutkan dahi samar ketika melihat Kanaya keluar seperti itu. Dibuka dong, Nay. Malu. Buka sendiri atau dibukain. Dua-duanya bukan pilihan yang sanggup Kanaya pilih. Kalau ada tambahan opsi ketiga,
tidak usah dibuka, Kanaya akan memilih itu. Tidak mendapat jawaban, akhirnya ia mendekat dan menarik tali batrobe yang Kanaya gunakan. Lalu menarik benda tersebut agar terlepas dari tubuh Kanaya. Gadis itu sontak merapatkan kaki dan menutupi apapun yang bisa ia tutupi dengan telapak tangan. Nagara tertawa kecil. Lalu mengecup bibir Kanaya sekilas. Cantik. Panas menjalar ke seluruh wajah Kanaya. Tangan Nagara menarik dagu perempuan itu agar mendonggak dan balik menatapnya. Ia lantas menyatukan kembali kedua bibir mereka. Ciuman yang lembut, tidak menuntut dan penuh gairah itu perlahan berubah menggebu. Tangan Kanaya terkalung di leher Nagara. Dan dalam sekejap keduanya sudah ada di atas kasur. Nagara mengungkung badan Kanaya. Kedua sikunya menahan tubuh agar tidak menindih badan Kanaya. Ketika ciumannya terjeda, Nagara menatap istrinya lama dan dalam. You want to doing this or not? What? Sex? Nagara menggeleng lalu mengelus pipi Kanaya pelan. Making love. Tidak ada suara yang keluar, hanya sebuah anggukan pelan dan kaku. Namun sudah cukup menjawab pertanyaan Nagara. Dia lantas mengecup dahi Kanaya sekilas. Lalu turun menuju leher jenjang perempuan itu. Mas itu. Wajahnya terlihat pucat pias. Kamu takut? Mau berhenti? Tidak menutup fakta jika Nagara betulan khawatir bukan sekadar basa-basi. Menengok mata laki-laki itu yang memancarkan sorot demikian. No. Kanaya menggeleng cepat dan menarik tengkuk Nagara. Untuk kemudian ia kecup bibir ranum laki-laki itu. Nagara baru saja mandi. Dan keluar hanya mengenakan bawahan. Membawa baskom berisi air hangat dan handuk. Kanaya yang hampir terlelap hanya bisa tersenyum samar ketika Nagara membasuh seluruh tubuhnya. Lantas memakaikan baju kepada Kanaya. Dan kembali tidur di samping istrinya. Hari itu Nagara terbangun di jam 3 pagi sebab perutnya terasa bergejolak dan badannya terasa aneh. Padahal semalam masih biasa-biasa saja. Lalu kembali tidur lagi di sampai Kanaya setelah ke kamar mandi untuk muntah tetapi tidak ada yang keluar. Alhasil ketika Kanaya bangun dan melihat Nagara yang masih tetap memejamkan mata. Hingga istrinya heran, padahal di hari biasa pria itu yang bangun lebih dulu. Kanaya lantas menggoyangkan lengan Nagara. Mas, bangun. Siap-siap. Nanti telat berangkat kerja loh. Kalaupun telat tidak ada yang memarahi sih, orang jabatannya di kantor sekarang jadi direktur. Beda cerita 3 tahun lalu, kala ia masih awal di perusahaan. Tante Nawang tentu menempatkan Nagara dari posisi bawah, bukan kacung juga sih. Manajer. Abis itu baru naik. Hanya Nagara khawatir dengan image-nya di mata karyawan jika terlambat. Namun kini badannya sedang tidak bisa diajak bekerja sama. Kemungkinan besar ia tidak akan masuk kerja hari ini. Nagara hanya bergumam sebagai jawabannya. Lalu menarik tangan Kanaya meletakkannya di dahinya. Panas enggak? Ternyata sedikit panas. Kanaya berniat menelponkan dokter untuk memeriksa Nagara. Tapi kata suaminya tidak usah, paling tidak enak badan biasa. Hanya perlu istirahat. Oke, aku tinggal dulu kalau gitu. Aku buatin bubur ya. Kamu sarapan bubur. Nggak usah. Kamu siap-siap berangkat ke kantor aja. Buburnya bisa aku GoFood. Nanti malah kamu ya telat. Mereka berdebat lama perihal sarapan Nagara. Sampai akhirnya yang Kanaya mengalah karena perdebatan itu justru memakan waktu lebih lama ketimbang perempuan tersebut tandang membuatkan bubur untuk Nagara. Sebelum berangkat Kanaya masih sempat memasang kompres siap pakai ke dahi Nagara. Pun mengecup bibir laki-laki itu singkat. Di kantor Kanaya jelas tidak tenang meninggalkan Nagara sendirian di rumah dengan keadaan sakit seperti itu. Jadi setiap 2 jam sekali Kanaya akan curi-curi waktu ke kamar mandi, padahal hanya mengirimkan pesan kepada Nagara, bertanya apakah suaminya itu sudah mendingan atau belum. Nagara, masih pusing, Nay.
Perutku juga rasanya nggak enak. Dari tadi muntah tapi nggak ada yang keluar. Kanaya, udah sarapan atau belum? Nagara, udah. Kamu masih lama ya pulangnya? Nagara, pingin minta peluk. Kalau Kanaya mau mendapatkan surat peringatan dari perusahaan sih bisa saja sekarang ia pulang. Tapi dia masih sayang dengan pekerjaannya. Masih sayang Nagara juga, tapi gimana dong? Semoga saja hari ini Haidan tidak tiba-tiba mengabari jika ia mesti lembur. Nai. Kanaya memutar kursinya dan menatap Haidan yang berjalan ke arahnya. Kala itu jam 3 sore. Tinggal 1 jam lagi bubaran kantor. Tolong sekali saja dunia berkompromi dengannya. Please jangan suruh lembur. Suami gue lagi nggak enak badan. Kasian. Pingin buru-buru balik. Hari ini lembur lagi ya. JEDERRRR. Haidan, profesional lah, bro. Masalahnya beneran lagi dikejar banget ini. Haidan, kalau mau istri lo ngurus lo 24/7, suruh jadi housewife. Nagara, TAIII. Wajar si Haidan kesal dan membalas agak kasar seperti itu. Sebab baru saja jam 6 sore, Nagara menelpon dan memintanya agar Kanaya bisa pulang sekarang. Ya Haidan sih maumu saja menolong. Tapi bagaimana bisa dia menolong orang lain, jika belum bisa menolong dirinya sendiri? Kalau Kanaya pulang otomatis pekerjaan Vivi dan dirinya double hari ini. Dan mereka akan pulang lebih larut dari lagi. Tapi kasihan juga dengan Nagara, suaranya di panggilan tadi sudah serak dan lemas. Katanya karena nggak selera makan. Kanaya pulang dengan membelikan mie ramen langganan Nagara. Berharap nafsu makan suaminya itu bisa pulih dengan makanan tersebut. Karena Nagara mengeluh hanya makan sedikit sejak pagi, perutnya terasa diaduk. Hampir jam 11 malam ketika Kanaya masuk ke dalam kamar. Dengan lampu yang masih dimatikan. Ia lantas menekan saklar lalu cahaya mengisi seluruh penjuru ruangan. Mas, bangun. Udah makan apa belum? Kanaya menepuk pipi Nagara 2 kali. Suhu badan laki-laki itu sudah normal. Syukurlah. Nagara perlahan membuka kedua matanya. Dan bangkit dari tidur. Kamu baru pulang? Iya, barusan. Makan dulu yuk. Nagara menggeleng pelan. Wajahnya pucat, bibirnya pun begitu. Nggak selera makan, Nai. Dari tadi kamu belum makan, bukan? Harus diisi perutnya. Ayo. Aku beli ramen kesukaan kamu itu. Meski diimingi makanan favoritnya, Nagara enggan beranjak. Dia betulan tidak nafsu makan. Alhasil Kanaya meletakkan makanan tersebut ke dalam kulkas. Masih pusing? Tanya Kanaya setelah ia selesai mandi dan kini tengah mengusap dahi Nagara pelan. Agar laki-laki itu cepat terlelap. Masih, mual juga. Masuk angin gak sih? Kamu kemarin malam jemput aku kan cuman pakai kaos sama celana pendek. Kayaknya. Nagara tidak tahu juga. Ia lantas berbaring menyamping. Menghadap. Mau peluk, Nai? Sini-sini, masku. Kasihannya seharian tidur di kasur terus. Nagara menduselkan wajah di antara kedua dada Kanaya. Menghirup dalam-dalam aroma tubuh wanita itu. Nai, kalau kamu aku minta berhenti kerja, mau nggak? Kanaya terdiam sesaat. Bukan tanpa alasan Nagara mengatakannya. Pertama, keadaan finansial mereka sudah stabil bahkan jika hanya Nagara yang bekerja. Kedua, dia ikut capek setiap kali melihat wajah kusut Kanaya abis pulang kantor. Dan yang terakhir, nggak enak banget kalau sakit terus di rumah tidak ada orang. Dan tidak ada yang mengurus. Sedang Kanaya berpikir, ia masih ingin bekerja karena pingin saja. Ini perusahaan yang sejak dulu dia idam-idamkan. Membuat keduanya sama-sama diam dengan isi kepala masing-masing. Kanaya pikir tidak enak badannya Nagara hanya kemarin saja. Karena hari ini suaminya berangkat kerja seperti biasa. Meski mereka sedikit berbicara karena permintaan Nagara semalam membuat Kanaya bingung.
Namun tiba-tiba Tante Nawang menelponnya dan berkata jika Nagara pulang ke rumah, sebab tadi sempat mengeluh pusing dan tidak enak badan lagi. Kanaya, Mas, aku udah kabarin dokter buat ke rumah. Nagara, nggak usah harusnya, Nay. Dokter cuman bilang nggak enak badan biasa. Kanaya, seenggaknya kamu dikasih obat. Jangan lupa diminum. Jangan lupa makan. Nay. Mas please saya boleh pulang biasa nggak hari ini? Jangan lembur lagi. Mas Gara masih nggak enak badan. Masih mual-mual juga. Padahal Haidan baru saja memanggil namanya. Namun Kanaya sudah nyerocos. Membuatnya terkekeh. Enggak. Orang udah beres semalam kan? Kamu bisa pulang jam 4. Emang belum sembuh dia? Belum. Haidan tergugu. Jarang sekali Nagara sakit sampai lebih dari 1 hari. Padahal kekebalan tubuh laki-laki itu sangat baik. Membuat Haidan akhirnya memilih mengirimkan pesan kepada kawannya tersebut. Haidan, woi belum sembuh. Nagara, belum. Istri gue lo suruh lembur lagi nggak? Haidan, kagak elah, dibilang kalau nggak mau istri lo capek-capek pulang ampe malam. Suruh resign. Nagara, udah. Gue minta sih nggak nyuruh. Kesannya kayak kastanya tinggian gue. Haidan, kan kepala rumah tangga. Nagara, kesetaraan. Haidan, cih. Haidan, tapi ya, Gar. Gue jadi mikir deh. Nagara, tumben. Haidan, ASEMMM. Haidan, lo sama Nay kapan terakhir gituan? Haidan, jangan suuzon. Siapa tahu Nay? Nagara, 2 hari yang lalu sih. Masa iya sih? Asumsi dari mana juga lo? Haidan, sebelumnya. Nagara, kepo amat anjir. Tapi udah seminggu lebih yang lalu. Haidan, rutin ya bos. Nah tuh siapa tahu. Haidan, lagian dari dulu jarang banget nggak sih lo sakit berhari-hari? Jarang banget sakit malah. Mana ada mual-mualnya segala, kayak aneh banget. Nagara, hamil simpatik. Kalau dipikir-pikir kalimat Haidan ada benarnya juga. Lantaran tiba-tiba Nagara mengatakan pada Kanaya jika ia nitip mangga muda ketika perempuan itu pulang. Dia kepingin makan buah tersebut, out of nowhere. Kanaya, belinya di mana? Lagian tumben, biasa nggak suka yang asem-asem. Nagara, di tukang rujak dekat kantor kamu ada biasanya. Nagara, Nay, sama nitip beli tespek. Kanaya, buat siapa? Perempuan mana yang kamu hamilin? Nagara, buat kamu. Beli aja ya. Nanti aku jelasin kalau kamu udah sampai rumah. Nagara, hati-hati, Ili. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.